Hai hai hai. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahma Oktavia dengan NIM 230404028. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 3 di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Samudra yang bertepatan di Langsa. Pasti di antara kalian ada yang mikir gini kan? Kenapa kuliah di program studi pendidikan bahasa Indonesia? Kan bahasa Indonesia sudah kita pelajari sejak kita kecil dan juga selama kita sekolah SD, SMP, SMA, kita juga mempelajari bahasa Indonesia. Nah, hayo, siapa yang pada mikir gitu? Memang benar, bahasa Indonesia sudah kita pelajari sejak kita kecil. Dan juga selama 12 tahun kita sekolah, kita juga sudah mempelajari bahasa Indonesia. Tapi jangan salah sangka gitu dulu dong. Ayo ikuti aku untuk memperdalami apa saja sih yang kita pelajari dalam program studi pendidikan bahasa Indonesia. Baik teman-teman semua, jadi kalian harus ketahui bahwa belajar bahasa Indonesia tidak semudah seperti yang kita pikirkan loh. Dalam program studi pendidikan bahasa Indonesia, kita dapat mempelajari tentang tata kalimat, proses pembentukan kalimat, dan juga kita dapat mempelajari tentang perubahan bentuk kata. Dalam program studi pendidikan bahasa Indonesia, kita juga mempelajari tentang sastra Indonesia, tentang puisi, pantun, dan lain-lain. Kita juga mempelajari tentang fonologi, kita mempelajari tentang linguistik, dan banyak lagi yang kita pelajari dalam program studi pendidikan bahasa Indonesia ini. Oke, tapi kenapa harus program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Samudra? Emang apa sih yang menarik dari program studi pendidikan bahasa Indonesia yang ada di Universitas Samudra? Nah, ini nih yang menarik untuk kita bahas. Kenapa sih harus program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Samudra? Ayo, ikuti aku untuk penjelasan berikut ini. Oke, jadi kenapa sih kita harus memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia yang ada di Universitas Samudra? Jadi teman-teman, Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Samudra memiliki staf dosen merupakan lulusan dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan ahli dalam bidangnya loh. Lalu, proses perkuliahan ditetapkan pada capaian pembelajaran dalam kurikulum terbaru sesuai dengan kebutuhan MBKM dan kurikulum KKNI, serta pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh program studi pendidikan bahasa Indonesia dalam proses belajar mengajar adalah pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Kemudian, sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran memadai seperti beberapa diantaranya tersedia laboratorium bahasa dan ruang multimedia. Kemudian, pembinaan yang padu bagi mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia yang berprestasi dan berpotensi dalam penulisan bahasa dan sastra. Cukup menarik, tapi lulusan program studi pendidikan bahasa Indonesia cuma bisa jadi guru doang kan? Nah, siapa yang pada mikir kalau lulusan program studi pendidikan bahasa Indonesia hanya bisa menjadi guru bahasa Indonesia? Tidak ya, banyak lowongan pekerjaan yang dibutuhkan untuk program studi pendidikan bahasa Indonesia. Ayo kita simak berikut ini. Oke, jadi teman-teman, untuk lulusan bagi program studi pendidikan bahasa Indonesia ini bukan hanya bisa menjadi guru bahasa Indonesia saja loh. Banyak lapangan pekerjaan lain seperti menjadi wartawan, menjadi jurnalis, menjadi editor, menjadi peneliti, menjadi praktisi, dan masih banyak lagi. Wah, ternyata lulusan dari program studi pendidikan bahasa Indonesia bukan hanya jadi guru ya, ternyata banyak lowongan kerja yang diambil dari lulusan program studi pendidikan bahasa Indonesia. Ternyata program studi ini sangat menarik juga ya. Bagaimana setelah mendengar semua penjelasan tentang program studi ini? Menarik bukan kuliah di program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Samudra? Ayo, kalian tunggu apa lagi? Jangan lupa daftar di program studi pendidikan bahasa Indonesia ya. Bye-bye.